Oke, baiklah, salam sejahtera, salam bahagia, sahabat Diktara. Pada kesempatan ini, admin PKBM Stekom PKBM Rona akan memberikan arahan bagaimana cara mendaftarkan online kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya ke pendidikan kesetaraan atau pendidikan non formal, baik paket A, SD, paket B, SMP, dan paket C, SMA. Di PKBM Rona bisa melakukan pendaftaran secara online, baik melalui handphone Android ataupun melalui laptop ataupun PC personal. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, membuka search engine atau mesin pencari, bisa Google Chrome, UC Browser, Mozilla, Firefox. Kita buka dulu seperti ini ke Mozilla Firefox. Kemudian kunjungi langsung ketik website PKBM Rona, PKBM Rona. Ya, di sini akan muncul websitenya. Di sini klik. Nah, di sini kita sudah memasuki website PKBM Rona. Nah, di sini kita scroll. Nah, di sini ada formulir pendaftaran, bisa klik langsung di sini. Bisa juga klik di sini pendaftaran online, di sini bisa. Nah, ini dua ini bisa. Oke. Kemudian kita scrolling, kebetulan di sini postingan masih baru beberapa hari yang lalu. Nah, di sini BPDB, penerimaan peserta didik baru. Nah, bisa melalui scan barcode. Nah, ini ketika sobat Diktara melakukan scan barcode, maka akan ditujukan langsung ke formulir online-nya, atau ketik surel ini, surel di sini diketik di search engine Google, nah, misalnya, atau Mozilla. Nah, di sini bisa diketik di sini. Nah, ini langsung menuju ke surel formulir online. Nah, di sini sudah admin lampirkan surel tersebut, alamatnya, alamat internetnya, bisa di copy, klik kanan, copy, salin, atau bisa langsung diklik langsung. Nah, diklik langsung maka dia akan masuk ke formulir. Nah, di sini adalah formulir peserta didik baru online, paket A, paket B, paket C, dan program kejuruan. Di sini sahabat Diktara silakan mengisi emailnya. Kemudian di sini menulis nama lengkap, kemudian jenis kelamin, nomor induk siswa nasional. Nomor induk siswa nasional ini yang beberapa tahun kemari sudah memiliki NISN. Kalau yang belum, itu tidak diwajibkan, ini tidak diwajibkan, atau ketik saja 0. Di sini sudah ada notifnya. Kemudian nomor induk keluarga, kemudian di sini nomor induk keluarga di sini misalnya yang masih usia sekolah bisa nomor induk orang tua. Kalau di sini sudah berkeluarga bisa nomor induk keluarganya. Tempat lahir, tanggal lahir, warga negara, agama, di sini silakan diisi alamat lengkap peserta didik. Mohon ditulis selengkap-lengkapnya. Nomor handphone usahakan jika ada WhatsApp, masukkan nomor handphone sekaligus nomor WhatsAppnya, karena di sini akan dimasukkan di kelas online. Di Google pemberitahuan, Google Classroom, Zoom, ataupun secara daring. Kemudian program pendidikan, silakan pilih program pendidikan kesetaraan disesuaikan dengan jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki. Jika sahabat Diktara putus sekolah atau drop out SD, maka silakan pilih yang paket A. Misalnya paket B, pilih yang paket B, dan seterusnya. Kemudian pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir di sini ketika putus sekolah itu sahabat Diktara terakhir jenjang pendidikan apa? Nah, misalnya kalau putus SD berarti ya SD. Misalnya melanjutkan SMP berarti jenjang pendidikan tengah SD. Kalau SMA berarti SMP, dan selanjutnya. Nama sekolah pendidikan terakhir. Nah, misalnya di sini pendidikan terakhir putus sekolah SMP, pendidikan terakhirnya SD. Nah, mereka di sini tulis SD-nya, SD apa. Misalnya melanjutkan pendidikan di putus sekolah di SMP,
di SMA, putus sekolah di SMA, maka pendidikan terakhir lulus SMP-nya di mana? Di sini. Tahun lulus sama. Ketika melanjutkan ke SM, kalau di SD di sini tidak perlu tahun kelulusan. Kemudian kalau misalnya di SMP, maka lulus SD-nya kapan? Kalau mendaftar ke SMA, paket C SMA, maka dia lulus SMP-nya kapan? Nomor ijazah berbeda-beda tempat sesuai tahun percetakan ijazah. Silakan cek di antara 3 tempat. Di bawah belangko bisa, di tengah belangko ijazah ada, atau di pojok kanan atas belangko ijazah. Itu biasanya ada nomor ijazah. Juga berikut nomor SHUN terakhir biasanya ada di bawah, posisi di bawah biasanya ada, silahkan dicek sendiri. Nomor KPS, KKS, KIP. Nah, ini bagi peserta didik yang saat ini biasanya sudah ada yang bagi yang tidak mampu usia sekolah biasanya mendapatkan nomor kartu Indonesia Pintar, atau biasanya PKH, keluarga harapan misalnya. Nama ayah kandung silakan, tahun lahir ayah kandung silakan diisi, pendidikan ayah kandung silakan diisi, pekerjaan ayah apa silakan, alamat tempat tinggal ayah, kemudian nama ibu kandung dan seterusnya silakan diisi. Nah, di sini kemudian kita isi di sini berikutnya. Baiklah, ini sebenarnya saya kasih sampel. Misalnya di sini bulan laki-laki, siswa misalnya 00. Nah, nomor induk keluarga misalnya ya, tempat lahir misalnya Ahmed. Nah, di sini misalnya hari, misalnya tanggal 12 bulan 10 misalnya 1910 misalnya, negara Indonesia, agama misalnya aliran kepercayaan, alamat agama setelah didik, bulan saya di sini jalan Tamboyan, Metro Provinsi Lampung. Kemudian nomor handphone 052 dan misalnya seperti ini. Program pendidikan misalnya saya pilih, admin pilih sementara paket B. Pendidikan terakhir berarti SD. Nah, klik SD. Nama sekolah pendidikan misalnya SD atau MI SD, misalnya dia SD, misalnya SD Panon Ramaida. Nah, misalnya kalau dia MI Al Kausar, seperti itulah ya. Al Kausar mana misalnya Jakarta. Oke, selanjutnya tahun lulus terakhir berarti di sini adalah pendidikan terakhir SD itu lulus tahun berapa? Misalnya tahun 1972 misalnya. Nomor ijazah terakhir di situ sebentar, coba dicek dulu ya. Nomor ijazah terakhir, pendidikan terakhir biasanya di sini kita lihat cek. Nah, ini contoh belangko ijazah. Nah, biasanya dia ada di sini, di kode di sini. Ini adalah nomor ijazah. Nah, ini kalau misalnya di sekolah formal. Kemudian di sini kalau SMP-nya kita cek. Nah, ini di sini ijazah SMP, dia posisinya di bawah sini. Kemudian kalau misalnya SD, nah ini SMA, kita cari SD-nya, model SD, SMA. Ya kurang lebih posisinya pokoknya di bawah sini nomor ijazahnya. Oke, kita isi misalnya. Ini hanya sekedar contoh saja. Nomor SHUN, nomor ijazah, nomor SHUN pun biasanya kita cek. Coba belangko SHUN. Belangko SHUN ini jika peserta didik sempat mengikuti ujian nasional, karena yang kita ketahui bahwa di tahun 2020 akibat pandemik
tidak peserta didik tidak diberikan surat hasil ujian, sertifikat hasil ujian nasional. Nah, ini SAUN, nah seperti ini SAUN. Nah, ini SAUN. Di sini nomor SAUN. Nah, ini kode nomor sekolah, nomor ijazah SAUN-nya di sini. Ya, silakan diisi. Di sini misalnya ini hanya sekedar contoh. Nah, nomor KIP jika misalnya memiliki silakan diisi. Misalnya diisi nomor, nah ini hanya sekedar contoh. Jika tidak dikosongkan saja. Nah, seperti ini, gitu. Nama ayah kandung Sulana. Ya, tanggal lahir misalnya 1950. Dan ayah kandung lainnya misalnya pekerjaan ayah wira swasta, alamat tempat tinggal ayah Ciputat, dan seterusnya. Usahakan alamat lengkap, nama ibu kandung misalnya Bulani, ibu kandung ibu kandung 1955 misalnya. Lainnya contoh misalnya kalau SMP, kalau SMA ya SMA, silahkan pilih salah satu. Pekerjaan ibu pilih salah satu. Nah, kemudian berikutnya klik berikutnya. Nah, pada kolom berikutnya di sini pada kolom berikutnya kita cek. Ada yang kurang ini di sini. Oh, email. Nah, maaf lupa di sini misalnya emailnya kita isi contoh, bisa kita misalnya di sini PKW 5 Pandawa. Ini sekedar contoh saja. Oke, kita lanjut berikutnya. Iya. Nah, di sini upload foto kartu tanda penduduk. Nah, silakan ketika sahabat Diktara menggunakan gawai atau smartphone itu bisa klik tambahkan file. Nah, di sini pilih file dari perangkat Anda, atau di sini kalau dia lihat smartphone atau handphone Android, ini ada pilihan untuk kamera. Nah, silakan foto langsung upload. Nah, pilih file misalnya. Di sini kita mencoba upload KTP. Ini hanya sekedar contoh saja. Ya. Nah, misalnya di sini kita pilih. Ya, misalnya ini Anggi. Nah, ini kita pilih. Nah, upload. Lalu setelah masuk di sini klik upload. Ya, tunggu beberapa menit. Ya, sampai terlihat seperti ini posisinya. Ya, seperti ini. Kemudian upload foto kartu keluarga, silakan sama posisinya seperti tadi. Kalau ada kamera langsung difoto, langsung diupload. Atau pilih jika sudah ada di dalam handphone bisa langsung diupload. Misalnya kita ambil contoh kartu keluarganya di sini. Ini hanya sekedar contoh, iya. Ini misalnya kita open, iya. Nah, ini langsung kita upload. Iya, sampai prosesnya sukses. Ini akan terlihat seperti di Android juga seperti itu. Upload foto postcard, oke. Nah, ini bisa selfie. Kalau ada kamera bisa langsung saya foto selfie, atau bisa jika sudah ada di handphone maka bisa diupload langsung. Nah, seperti ini pilih. Ya, seperti ini tinggal upload. Oke. Kemudian jika ada kartu KIP silakan difoto dikirimkan. Jika tidak ada tidak usah dikirim. Klik berikutnya. Oke, klik berikutnya.
Di sini akan ada formulir isian rekomendasi atau tanggung jawab pendampingan. Dari sini sahabat digital akan ada pertanyaan dari siapakah mendapatkan informasi mendaftarkan. Silahkan pilih salah satu di sini, dari tutor atau pamong atau guru dari PKBM Rona itu sendiri, dari alumni dari PKBM Rona, atau dari media sosial Facebook, Twitter, Instagram, website atau YouTube atau lainnya. Silahkan di sini. Kemudian setelah mengisi formulir mengenai berbagai apakah Anda selaku siap mengikuti proses online, ya di sini bisa dikatakan ya siap. Oke, langsung klik kirim ya. Proses mengirim di sini kita tunggu ya. Nah, di sini akan ada notifikasi selamat bergabung sahabat Diktara. Silakan klik tawaran di bawah ini untuk konfirmasi bahwa Anda telah mendaftar. Silakan klik ya. Di sini akan ditujukan langsung ke WhatsApp Pustekom PKBM Rona ya, WhatsApp admin Pustekom. Buka tautan, nanti di situ akan diarahkan ke WhatsApp admin Pustekom. Pustekom itu adalah pusat data komunikasi pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, di sini akan muncul admin, saya sudah mendaftar pendidikan kesetaraan, terima kasih. Bisa langsung silahkan dikirim ya. Ini adalah sebagai konfirmasi bahwa sahabat Diktara sudah terdaftar ya. Demikian tadi adalah tahapan atau cara bagaimana melakukan pendaftaran secara online bagi masyarakat atau sahabat Diktara yang ingin mendaftar kepada program pendidikan kesetaraan yang ada di PKBM Rona. Demikian informasi ini disampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam melakukan pendaftaran di PKBM Rona, dan selamat bergabung. Jika ada sesuatu dan lain hal yang ingin ditanyakan, di website PKBM Rona sudah terdapat kontak person. Silakan untuk bertanya, konsultasi terlebih dahulu. Di sini sudah ada nerah hubung atau di sini ada WhatsApp. Nah, di sini sudah ada WhatsApp-nya juga ya. Nah, jadi bisa konsultasi terlebih dahulu. Sekian, semoga sukses selalu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.